Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Balik lagi sama gue Ilmi di Aza Podcast edisi antara ada dan tiada. Malam ini gue bakal cerita pengalaman dari salah satu teman gue, Putri, yang tadi siang kirim email cerita mistisnya dia waktu dia nginep di salah satu hotel di Bogor. Jadi langsung aja gue bacain ceritanya. Hai, kenalin, nama aku Putri. Kali ini aku bakal cerita pengalaman mistis yang pernah aku alamin pas aku liburan dan nginep di salah satu hotel di Bogor. Kejadiannya sekitar tahun 2017. Hari itu tepatnya di akhir Januari, gak lama sebelum hari ulang tahun aku. Sekitar seminggu sebelum aku ulang tahun, aku dan keluarga memang merencanain buat liburan ke daerah Bogor selama 5 hari. Kebetulan waktu itu aku juga udah kerja di salah satu perusahaan swasta di daerah Jakarta sebagai resepsionis. Aku tinggal di salah satu daerah di Jakarta Selatan. Jadi karena mau liburan, ya akhirnya aku ngajuin cuti. Karena waktu itu kita rencana mau ngerayain ultah di Bogor, akhirnya aku dan keluarga booking lah salah satu hotel di sana. Aku, ayah, ibu, dan kakak perempuanku, panggil aja namanya Kak Siska. Kami berempat pun booking 2 kamar hotel waktu itu. Satu kamarnya buat ayah sama ibu, satu kamarnya lagi buat aku sama Kak Siska. Kita booking hotel selama 5 hari, karena memang kita rencana mau mampir ke beberapa tempat wisata di Bogor. Singkat cerita, sampai di hari H, malamnya aku dan Kak Siska udah packing buat keperluan kami selama 5 hari di Bogor. Ayah sama ibu juga begitu. Kami berangkat naik mobil dari rumah sekitar jam 10 pagi. Sesampainya di hotel sekitar jam 12 siang, gak ada hal aneh yang aku dan keluarga rasain. Cuma pas masuk ke resepsionis, gak tahu kenapa badan aku rasanya gak enak banget. Ya karena aku pikir waktu itu perjalanan cukup jauh, jadi mungkin aku kecapean kali ya. Akhirnya aku izin sama Kak Siska buat masuk ke kamar duluan. Karena waktu itu Kak Siska harus bantu ayah sama ibu buat bawa barang-barang ke kamarnya mereka. Sesampainya di kamar, aku coba buat ngerebahin badan sebentar dan kemudian bersih-bersih dan mandi. Setelah selesai mandi, mulailah kejadian aneh muncul. Pas selesai mandi dan buka pintu kamar mandi, aku pun kaget. Kok gordennya kebuka dan TV nyala? Padahal aku inget banget sebelum mandi, gordennya waktu itu masih ketutup. TV juga aku belum pernah sentuh sama sekali. Cuma karena posisinya waktu itu masih siang, ya aku gak bikin macem-macem. Dan habis itu aku coba buat tidur. Aku pikir Kak Siska udah sempat masuk kamar kali ya. Sampai akhirnya sekitar jam 5 sore aku bangun. Dan gak lama Kak Siska datang. Ya aku langsung tanya dong ke Kak Siska. Kak Siska ngapain sih? Kok gorden dibuka, TV juga dinyalain. Habis itu pergi lagi gak balik-balik. Emang Kak Siska habis dari mana? Dengan muka heran dan bingung, Kak Siska pun jawab, buka gorden, nyalain TV. Kamu ngomong apa sih Put? Orang kakak baru masuk ke kamar, habis bawain barang ayah sama ibu. Kakak tuh capek, terus istirahat di kamarnya ayah. Ketiduran deh. Ini juga kakak baru bangun, makanya langsung ke kamar. Karena kakak pikir kamu sendirian di kamar. Mana udah sore. Nah dari situ aku mulai ngerasa aneh dan takut. Terus kalau bukan Kak Siska, siapa dong yang buka gorden dan nyalain TV? Mulai dari situ aku kepikiran terus. Dan sampai malam harinya aku gak bisa tidur.
Sedangkan Kak Siska udah tidur dari jam 9 malam. Karena memang besoknya kita mau mulai jalan-jalan keliling Bogor. Karena nggak bisa tidur, ya aku coba cari kesibukan sama HP aku. Sampai akhirnya sekitar jam 12 malam, aku dengar suara anak kecil dari kamar sebelah, lagi bercanda. Jadi, kamar aku itu posisinya ada di nomor 2 dari ujung lorong. Nah, di ujung lorong itu masih ada satu kamar lagi. Dan kamar nomor 3-nya itu kamar ayah sama ibu. Suara anak kecilnya ini lagi bercanda, makin lama suaranya makin kencang. Karena waktu itu posisinya aku belum mau tidur, ya akhirnya aku diemin aja. Cuma sekitar jam 1 malam, suaranya makin lama makin berisik dan gaduh. Karena mulai ngantuk dan mulai mau tidur, aku pun kesel suara ini gak berhenti-berhenti. Dengan rasa kesal, aku pun coba buat telepon resepsionis. Supaya resepsionis dan pihak hotel bisa tegur penghuni kamar sebelah itu. Dengan nada kesel, pas aku telepon, aku ngomong sama mbak resepsionisnya. Mbak, tolong dong, itu kamar sebelah yang ada di sudut lorong ditegur. Karena anaknya sampai jam segini berisik dan ganggu banget, saya mau tidur. Mbak resepsionisnya tanya, nomor berapa ya mbak? Aku jawab, nomor 310 mbak. Dan resepsionisnya pun jawab, yang bikin aku waktu itu makin merinding dan bulu kuduku mulai berdiri. Mbak resepsionisnya jawab, maaf mbak, kamar itu kan kosong. Tamu yang booking di sana udah check out dari tadi siang mbak. Sontak bulu kuduku berdiri dan aku bertanya-tanya, siapa dong yang berisik di sebelah? Tanpa pikir panjang, aku pun langsung tutup telepon dan ngumpet di balik selimut. Pas aku lagi ngumpet di balik selimut, gak lama aku ngerasa ada yang baru duduk di kasur tempat aku dan Kak Siska tidur. Aku yang waktu itu masih takut, mikir berkali-kali buat ngecek siapa yang duduk di situ karena aku sadar banget Kak Siska waktu itu masih pulas tidur. Karena penasaran, setelah mikir sekitar 2-3 menit, aku mulai berani buat buka selimut. Pas aku buka selimut, betapa kagetnya yang aku lihat duduk di kasur persis di bawah kaki Kak Siska itu adalah pocong. Ya, pocong. Kaget, takut, sontak aku pun teriak dan ngumpet lagi di balik selimut. Karena teriakan aku cukup kencang, Kak Siska pun bangun dan kaget melihat aku ketakutan di balik selimut. Dengan ekspresi khawatir, Kak Siska coba buat buka selimut dan nanya aku kenapa. Ibu dan ayah pun langsung bangun dan ketuk pintu kamar kami. Kak Siska pun ke depan buat buka pintu kamar. Setelah ayah dan ibu masuk, mereka juga nanya-nanya kenapa aku teriak. Tapi karena posisi aku masih shock, aku pun gak bisa cerita apa-apa. Setelah coba ditenangin sama Kak Siska, ayah dan ibu, dan dikasih air minum, aku mulai tenang dan coba buat tidur. Dan besok paginya, aku baru bisa cerita sama ayah, ibu, dan Kak Siska apa yang aku alamin semalam pas kami lagi jalan keliling wisata di Bogor. Jadi pas lagi keliling wisata di Bogor, di mobil, aku baru bisa cerita sama ayah, ibu, dan Kak Siska apa yang aku alamin semalam. Ayah, ibu, dan Kak Siska kaget waktu aku cerita dan percaya nggak percaya karena Kak Siska sendiri yang sekamar sama aku nggak ngerasain hal aneh hari itu di hotel. Nah, sampai di sini aja cerita dari aku.
Next, aku akan cerita pengalaman yang sama di hotel itu, tapi kali ini dialamin sama Kak Siska. Terima kasih Kak Ilmi, dan sukses untuk Azza Podcast-nya ya. Amin. Ya, cukup sekian cerita dari salah satu kenalan gua, Putri. Makasih banyak buat Putri udah sempatin cerita di Azza Podcast. Makin sukses juga untuk Putri dan karirnya. Buat kalian yang punya cerita dan pengalaman pribadi yang menyeramkan, bisa kirim cerita kalian baik dalam bentuk dokumen ataupun rekaman suara kalian langsung. Kirim ke email azaaja@gmail.com. Sertakan juga profil Instagram dan nomor handphone kalian. Terima kasih. Selamat malam.